welcome back. Oke, jadi kemarin aku udah bikin video tentang first impression, review tentang si Moist Injarnya, produk dari Kak Dion Moya X The Aesthetic Skin. Nah, kali ini sesuai dengan apa yang udah aku bilang kemarin, aku mau ngasih first impression tentang si clay mask yang charcoal itu. Tapi berhubung kemarin tuh aku udah take video buat first impression dan aku udah buka si clay masknya itu, tapi aku kurang puas karena pemakaian clay masknya itu terlalu tipis. Jadi kayak ya kurang ini aja, kurang memuaskan. Jadi kayak aku pengen bikin lagi tentang si charcoalnya ini, dan nanti aku akan ngebandingin antara pemakaian yang super tipis sama pemakaian yang nggak tipis-tipis banget gitu. Nah, sebelumnya aku mau ngasih lihat dulu ke kalian boxnya itu kayak gimana. Di bagian depan kalian akan ngeliat di sini ada judulnya. Kok judul sih, namanya maksudnya Dion Moya X The Aesthetic Skin Break It On Charcoal. Nah, di sebaliknya itu ada barcode, terus ada badan pomnya juga, dan ada expired date-nya juga. Expired date-nya itu 2 tahun, dan di sini itu sampai dengan 2022. Nah, selanjutnya itu ini udah ada label halalnya dari MUI, jadi ini aman banget buat digunakan. Selanjutnya di situ ada cara pakainya dan ada ingredients-nya. Di halaman sebaliknya itu ada deskripsinya tentang si Break It On Charcoal dan ada klaimnya tentang si clay mask-nya itu sendiri. Nah, itu dia dari boxnya si clay mask charcoal itu. Di sini itu klaimnya si Break It On Charcoal ini, dia bisa membuat kulit kita jadi tampak cerah, terus bisa meringkas pori-pori dan mengangkat sel kulit mati. Nah, kandungan dari si charcoal clay mask ini itu ada charcoal itu sendiri sama aloe vera. Nah, aloe veranya itu di sini berguna buat melembabkan kulit dan menenangkan si kulit gitu. So, kita buka dulu ya si Break It On Charcoal ini. Jadi ukurannya segini, dia nggak terlalu besar. Dia itu berapa ya? Dia 30 gram doang. Jadi ya segini. Dan sebenarnya itu dia ada yang big size, cuman tanggal kemarin itu dia nggak restock. Dia cuma restock yang ukurannya 30 gram ini. Nah, sebelumnya kulit aku itu kan skin type-nya itu normal to oily, jadi dia benar-benar berminyak banget di area T-zone aku. Dan satu lagi, pori-pori aku tuh pori-pori aku tuh besar banget, jadi kayak aku pikir ini bakalan cocok buat meringkas pori-pori aku sih. So, kita cek dulu ya. Oke, aku bakal ngasih lihat ke kalian tentang si teksturnya dulu. Sorry ya kalau tangannya aku tuh gelap dalam gitu ya. Jadi teksturnya tuh cair, iyalah ya, dan dia tuh mudah banget buat diratain di seluruh permukaan kulit gitu loh. Jadi kayak langsung bisa diratakan gitu. Mari kita coba. Oke, ini udah selesai aku pakai. Jadi sebenarnya di sini tuh kan ada keterangannya kan, kayak cara pakainya itu kayak gimana. Sebenarnya dia cukup banget dioleskan secara tipis karena emang di sini udah ada keterangannya, nggak apa-apa. Cuman yang video sebelumnya itu kayak aku super duper tipis banget gitu loh. Dan ini pemakaiannya ditunggu sampai 5-20 menit. Jadi kita akan tunggu. Aku pakai yang 15 menit aja, jadi nanti setelah 15 menit kita basuh mukanya. Oke, sambil nunggu aku mau sedikit cerita ke kalian kenapa sih akhirnya aku mau nyobain si clay masknya Kak Dion ini. Jadi sebenarnya aku follow Kak Dion itu sekitar akhir tahun kemarin, kayaknya sekitar ya Oktober Novemberan lah. Terus
kenapa sih aku nge-follow dia, karena kan dia temenan sama Kak Uwi kan, jadi kayak aku nge-followin tuh sama temen-temennya Kak Uwi. Terus Kak Dion itu dia kolaborasi sama The Aesthetic Skin itu buat bikin produk skincare. Nah produk yang pertama itu kan kayaknya kalau nggak salah itu ya Moist India-nya itu. Terus kayak responnya itu cukup baik, jadi kayak banyak banget yang suka, yang cocok sama si Moist India-nya itu. Terus akhirnya Kak Dion ngeluarin si produk ini, masker yang charcoal sama yang matcha. Nah kalau yang matcha itu buat yang berjerawat. Terus akhirnya sebelumnya tuh aku nggak tertarik, maksudnya kayak ya aku nge-follow doang terus ngikutin doang, tapi kayak aku belum ada keinginan buat nyobain gitu loh. Nah terus akhirnya pertengahan tahun kemarin itu aku sempet males gitu loh pakai skincare, jadi kayak aku nggak pakai skincare apapun kecuali facial wash gitu. Makanya kan kayak walaupun Kak Didi restock bulan ini, bulan itu, bulan depan kayak gitu tuh aku ya cuma nge-follow aja, cuma ngeliatin gitu kan. Terus akhirnya bulan kemarin November kayaknya aku akhirnya ini lagi mulai aktif lagi berskincare gitu, kayak akhirnya aku rutin lagi buat pakai skincare kan. Terus akhirnya setelah aku rajin lagi tuh kayak ya emang beda banget ya kalau misalnya kulit yang pakai skincare sama yang nggak pakai skincare gitu. Kalau nggak pakai skincare itu kayak mukanya kusam gitu kan, terus nggak bersih kayak gitu. Terus akhirnya kayak setelah aku pakai lagi skincare gitu, rajin lagi, terus kayak aku mengalami perubahan gitu loh. Jadi kan aku lebih semangat gitu buat rutin pakai skincare. Nah akhirnya pas bulan kemarin itu Kak Dion itu kan mau restock lagi, cuman restocknya itu di tanggal 20-an, jadi kayak masih lama gitu. Cuman aku kayak udah pengen nyobain gitu. Terus akhirnya pas tanggal 21 Desember kemarin Kak Dion itu restock si masker ini sama produk-produk skincare yang lainnya juga. Dan dia juga ngeluarin produk skincare baru itu sunscreen. Nanti juga aku kayaknya pengen nyoba itu, tapi ntar dulu. Terus akhirnya aku beli ini, terus kayak aku ngeliat review-reviewnya itu kayak bagus banget gitu loh, kayak masa sih sebagus itu kayak gitu kan. Penasaran, jadi ya akhirnya aku beli deh gitu. Oke, ini udah 15 menit, jadi aku akan ngebersihin dulu pakai air biasa, kayaknya aku bakalan pakai air biasa. Jadi nanti aku kembali lagi. Oke, ini dia hasilnya. Setelah aku cuci muka, tadi aku ngebersihinnya pakai air biasa dan pakai sabun muka. Karena di sini cara pakainya dia jelas dengan bersih menggunakan sabun atau gunakan air hangat untuk hasil yang lebih maksimal. Tapi aku pakai air biasa aja dan pakai sabun muka. Dan ya seperti yang kalian lihat ya, walaupun nggak begitu jelas sih yang merah, tapi aku merasa lebih jelas, kalau lebih bersih jelas, terus lebih seger banget. Dan ternyata emang bener-bener ngangkat banget loh, bener-bener bisa meringkas banget pori-pori aku udah nggak begitu besar nih di sini. Lalu untuk perbandingan dengan pemakaian aku yang sebelumnya, yang super duper tipis itu, sebenarnya sih nggak begitu yang beda banget tuh, enggak, karena emang di sini cara pakainya dioleskan tipis-tipis aja nggak apa-apa gitu. Jadi masih tetap ada efeknya walaupun kita pakainya cuma sedikit kayak yang kemarin aku pakai. Dia tetap bikin bersih dan tetap bisa meringkas pori-pori ya, walaupun mungkin nggak ini ya, cara kerjanya mungkin nggak se-efektif kalau misalnya kita pakainya ya standar-standar aja gitu. Lalu untuk first impressionnya aku tentang si flare masknya itu, kalau udah kering, pas dia udah kering, udah 15 menit itu, dia di kulit itu nggak narik gitu. Karena biasanya kan kalau misalnya kita pakai masker, kalau udah kering, misalnya udah
udah cukup lama gitu ya, 15-20 menit, itu tuh bener-bener kayak kulit kita itu ketarik, terus kayak gitu kan kalau bersihin, jadi kayak kalau udah bersihin kayak baru plong gitu. Tapi kalau yang ini tuh enggak. Dari klaimnya dia yang katanya bisa mencerahkan kulit, menurut aku iya, kulit aku lebih cerah sedikit, mungkin satu kurang sedikit lebih cerah. Dan menurut aku dia emang udah kayak bikin glowing gak sih, ya kan. Lalu setelah itu dia menurut aku bisa mengontrol minyak sih, karena kan aku kemarin udah nyoba tuh yang super duper tipis. Jadi kayak menurut aku emang bisa banget sih ngontrol minyak aku. Jadi seharian kemarin menurut aku minyak aku tuh nggak begitu banyak dari hari-hari sebelumnya. Mungkin juga karena aku pakai si moisturizer-nya juga sih, jadi kayak dibantu juga sama si charcoal ini gitu. Jadi menurut aku dia bisa banget ngontrol minyak dan bagus. Dan si clay masknya ini aman buat digunakan setiap hari. Jadi kalau kalian nggak mager, boleh deh pakai setiap hari. Oke, gitu aja first impression aku dan review dan perbandingan antara pemakaian aku yang super tipis dan yang nggak tipis-tipis banget itu. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube aku. And see you on my next video. Buat kalian yang selalu fokus sama jilbab aku, ini jilbab instan dari by.abih. Dia bisa digunain kayak gini biasa aja, karena belakangnya panjang. Dan dia juga bisa dipakein kayak gini. Buat yang hijabannya syar'i, ini bisa banget sih. Jangan lupa dicek Instagramnya di sini.